Rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk. Paripurna yang dipimpin oleh Jianto ini dihadiri Bupati Novi Rahman Hidayat, Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono, Wakil Bupati Marhen Jumadi, Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, dan kurang lebih 22 anggota Dewan dan OPD Nganjuk. Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Novi mengajak Forkopimda untuk bersama-sama membangun sinergitas untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Usai penyampaian LKPJ, ada 4 dewan yang menyampaikan masukan kepada Bupati. Salah satunya terkait penyampaian LKPJ sebaiknya bisa dilaksanakan tepat waktu dan pengisian jabatan kepala OPD yang kosong. Saya minta untuk ke depan kita harus tepat waktu, karena tentunya itu merupakan komitmen kita bersama. Kita dalam penyampaian KPJ hukumnya wajib sampai masuk kepada teman-teman DPRD setelah masa akhir tahun paling lambat 3 bulan. Dan kenyataannya yang saat ini kita sudah terlambat. Artinya nanti juga akan berdampak pada yang lainnya. Tentunya dari penyampaian saya tadi, kondisi kita di tahun 2020 kemarin, kita kan tahu kita berat ya. 2020 kondisi COVID-19 ini merontokkan perekonomian kita pada umumnya, baik itu sektor pariwisata, kemudian juga pengangguran ada peningkatan, kemudian UKM ini juga berdampak semuanya, sehingga penurunan perekonomian kita pada umumnya ini di angka tahun 2019 atau tepatnya kita minus di 1,7%, namun masih di bawah nasional kita. Nah, saya berharap dengan tentunya bersama-sama sinergi antara pemerintah, kemudian dalam hal ini eksekutif legislatif, karena pemerintah daerah itu satu ya, eksekutif legislatif tetap satu, ini saling bersinergi untuk kita melakukan pemulihan ekonomi secara bersama-sama, secara tidak terbuka pun di sini karena pembahasan itu ada khusus. Kami sudah minta teman-teman dari DPRD yang punya teman-teman investor dimanapun masukkan ke Nganjuk, karena itu cara kita untuk memulihkan perekonomian adalah menarik investor sebanyak-banyaknya di Kabupaten Nganjuk untuk menyerap tenaga kerja dan perputaran ekonomi. Sementara Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono mengatakan LKPJ ini merupakan sesuatu yang biasa dan pihaknya akan mencermati kegiatan apa saja yang perlu direkomendasikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ini kan sesuatu yang biasa, laporan keterangan pertanggungan seperti hasil dari LKPJ ini kan hanya rekomendasi dan LKPJ ini biasanya kita lakukan pembahasan oleh DPRD lewat badan negara. Ini tadi juga kami tanyakan pada teman-teman apakah ini perlu kita buat pansus atau enggak, karena ini sesuatu yang sudah kita lakukan sering, maka diputuskan tetap seperti biasa-biasa dibahas oleh teman-teman internal lewat badan negara. Nah, mulai besok ini kan sudah bisa bahas LKPJ dilakukan oleh teman-teman Ganjar, nanti akan mencermati LKPJ tahun 2020 kegiatan apa saja yang perlu kita rekomendasikan kepada Bupati untuk pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kalau untuk sekilas Bapak yang perlu menjadi perhatian ke depan apa? Sekilas, tadi ada yang disampaikan oleh teman masukan kepada Bupati. Pertama, bahwa teman-teman DPRD ini sudah komitmen pembahasan anggaran itu tiap akhir tahun ini kita sudah selesai dan kita memberi masukan sampai hari ini pada pelaksanaannya. Biasanya yang molor ini sudah bulan April
Pada kemarin itu juga sudah komitmen antara eksekutif, legislatif supaya ada penyerapan yang maksimal. Itu Maret sudah mulai ada kegiatan-kegiatan, contoh pembangunan jalan dan lain-lain. Sampai hari ini informasi masih nol. Ini kan masukan yang harusnya yang sudah dikomitmeni bersama antara eksekutif legislatif dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini seperti tahun-tahun sebelumnya ya tidak ada perubahan. Maka kita meminta kepada saudara Bupati untuk berkomitmen melaksanakan itu. Nah, tadi juga ada masukan, ada beberapa OPD yang belum diisi. Terus Bupati juga menyampaikan hari ini juga tadi sudah ditandatangani PLT. Nah, PLT-nya kita berharap ya jangan terlalu lama karena kewenangan PLT juga terbatas. Itu ya ojo suwi-suwi. Maksimal berapa kalau? Ya kita berharap ya maksimal itu ya 2 bulan gitu lah. 2 bulan sudah cukup. Ya, sudah cukup sambil mencari siapa yang pantas di situ. Sehingga kalau ada opini seperti bahwa menempatkan ini karena ini tidak betul. Mudah-mudahan yang disampaikan saudara Bupati itu benar-benar bisa dilaksanakan sesuai apa yang diucapkan. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.